Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi dengan kita di channel kesayangan kita bersama. Saat ini kami sedang dalam perjalanan pulang menuju ke kantor kami di Gading Serpong setelah berkunjung ke salah satu customer kami di segmen industri otomotif ya. Daerah mana, Bay? Ini dekat dan Mogot sih. Di dekat dan Mogot. Perjalanan itu kita perkirakan nyampe kantor ya kalau nggak macet sekitar berapa ya? 45 menitan ya? Ya, sekitar. 45 menit sampai dengan 1 jam. Jadi sangat cukup ya untuk kita coba ngobrol, coba sharing terkait dengan berbagai pengalaman kita di dunia sales gitu ya, Bay ya. Jadi saat ini saya sedang dengan Bayu, salah satu tim kami di sales PT Rapitama di Tangerang. Kita akan coba berbincang terkait dengan beberapa pengalaman ya, terkait dengan beberapa pengalaman yang kita temui, yang kita rasakan pada saat kita menjalankan tugas kita. Salah satu hal yang pasti, salah satu dari di antara banyak hal gitu kan, ini merupakan sesuatu yang pasti pada saat kita sebagai orang yang belum pernah bertemu gitu ya dengan seseorang yang sedang kita prospek. Salah satu resikonya itu adalah penolakan gitu ya. Betul. Penolakan gitu. Jadi kita baru akan masuk ke perusahaan tertentu, lalu kemudian mengontak orang tertentu. Nah, saya, Bayu pernah mengalami penolakan gitu. Biasanya kalau Bayu ngadepin penolakan gimana, Bay? Biasanya ya pertama follow up nih, nggak ada respon. Follow up lagi nggak ada respon. Ketiga kali nih follow up lagi nggak ada respon, berarti memang ya dia nggak mau dihubungin sama kita gitu, Pak. Daripada kita buang-buang waktu kan, saya tinggalin aja, saya cari yang lain, fokusin yang lain gitu, Pak. Biasanya saya kayak gitu, Pak. Kalau udah 3 kali 4 kali nggak direspon ya mau nggak mau kan kita tinggal aja daripada ngabisin waktu kita gitu loh. Dan kita cari opportunity lain di user lain. Banyak juga kan yang membutuhkan barang-barang kita, nggak cuman dia gitu loh. Jadi lebih baik kita tinggal agar agar nggak makan waktu di dia doang yang nggak pasti gitu loh. Emang semuanya nggak pasti, cuman ini kan lebih emang udah nolak kita istilahnya gitu, Pak. Ya. Jadi ya mencari cara gitu untuk bisa bertemu dengan orang yang memang kita tuju gitu ya, kita target, mencari inovasi, mencari cara gitu ya yang bagus, yang kreatif. Itu memang sesuatu yang bagus gitu ya. Cuman ketika kita dihadapkan kepada kondisi yang mentok gitu untuk hanya sekedar bertemu dengan orang, berarti memang ya yang bersangkutan tidak ingin gitu kan untuk sekarang itu bertemu dengan kita. Maka memang ya ketika kondisi itu udah kita hadapi, baiknya kita beralih aja gitu ya. Baiknya kita beralih aja ke target customer yang baru gitu. Mungkin jalan kita lewat yang baru itu gitu. Jadi ya terus biasanya ditolak sama mereka itu responnya gimana? Negatif, membuat kita nggak enak atau gimana, Bay? Kalau user sih biasanya rata-rata sih nolaknya ya halus, Pak. Ada nggak yang sampai kemudian menyebabkan kita itu tertegun lah, kok begini amat gitu? Ada nggak? Alhamdulillah belum ada, karena kan kalau di Rapitama kan kita diajarinnya sopan santun gitu, Pak. Oh. Yang pasti kan user juga balik ke kitanya baik lah, walaupun dia nolak gitu, Pak. Jadi belum ada ya yang sampai kemudian misalnya
kita hubungi atau kita ajak komunikasi malah respon dengan respon yang sangat nggak baik gitu ya, atau kasar lain sebagainya gitu ya. Alhamdulillah nggak ada gitu ya. Paling alasannya lagi sibuk, banyak lagi trouble gitu-gitu doang. Lagi trouble. Ya jadi memang itu salah satu dinamika ya. Bahkan bisa kita katakan penolakan itu sesuatu hal yang memang pasti ya bakalan kita temukan, karena memang ya kita sulit ya mengharapkan semua orang itu bisa dari awal itu udah connect gitu ya dengan kita, nyaman dengan kita kayak gitu. Ya saya sendiri pun ada ya pengalaman seperti itu ya, baik. Jadi belum lama ini kan kita memprospek tuh gitu ya, salah satu customer kita juga gitu ya. Segmen chemical ya? Bukan segmen chemical yang di adalah gitu ya di daerah sana gitu. Kita lagi memprospek ke beberapa orang teman itu, saya sudah bisa bertemu gitu kan, dan saya berharap memang teman-teman yang saya temuin tuh ya jadi gatekeeper lah, mengarahkan saya untuk bertemu dengan target khusus tersebut gitu ya. Ya dia posisinya sebagai buyer gitu ya, purchasing gitu. Nah gimana caranya saya pengen bertemu dengan yang bersangkutan, tapi susahnya gitu ya, minta ampun gitu. Di telepon nggak diangkat, di WA juga nggak dibalas gitu ya. Berkali-kali gitu kita tanyakan, kita nggak menyerah gitu ya. Kita mencari cara lah untuk ketemu dengan yang bersangkutan gitu, mungkin lewat kenalan kita di Nabel misalnya gitu ya. Tapi sampai sekarang belum juga gitu bisa ditemui ya, belum bisa dihubungi gitu ya. Padahal kita ke yang bersangkutan pernah memberikan penawaran gitu ya, karena ada permintaan, kita berikan penawaran, dan kita berharap memang ya dari situ tuh jadi pembelian. Itu harapan lebih lanjutnya ya. Ya lebih panjangnya lagi kita bisa membangun relasi kan gitu, membangun hubungan jangka panjang dengan perusahaan tersebut. Tapi memang untuk sekarang sepertinya sih kondisinya seperti itulah, mungkin kita belum bisa lebih jauh. Tapi ya kita juga nggak berpatah arang gitu ya, karena kemungkinan ke depan ya masih tetap akan ada ya opportunity itu gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lah gitu ya terjalin hubungan yang baik gitu ya. Itu gitu kan dari kisah yang pertama. Terus ada juga gitu ya, saya udah berhasil mengkontak ya orang tersebut, udah berhasil ngobrol begini dan begitu, udah berhasil membuka opportunity-nya kayak gitu ya. Cuma setelah sekian hari kemudian ya jadi sulit lagi dihubungin gitu ya. Biasa sih gitu. Berbagai cara kayak gitu. Habis ngirim penawaran jadi susah dihubungin. Iya, jadi memang ada kondisi-kondisi seperti itu ya. Misalnya kita mau ngubungi juga nggak ada kabar. Bahkan pernah juga gitu saya ngubungi malah di reject juga pernah kayak gitu. Nah, ada memang kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Nah, yang lebih penting itu kita mempelajari ya dari pola itu, bahwa memang ternyata penolakan itu di profesi kita adalah sesuatu yang ya niscaya gitu, pasti bakal kita temuin. Seninya itu ada di cara kita menghadapinya kan gitu ya. Jangan mutung gitu ya, jangan putus asa, jangan marah. Jadi memang kita harus memahami ya, itu salah satu resiko yang bakal kita hadapi ya, berjumpa dengan orang-orang yang memang dari awal itu mungkin ya belum nemu titik kliknya gitu ya dengan kita, belum nemu titik cocoknya dengan kita. Kalau memang kurangnya itu di kita ya, berarti memang tugas kita ya untuk terus memperbaiki diri kita gitu ya, baik supaya memang komunikasi dengan orang tuh bisa membuat orang mungkin nyaman kayak gitu ya. Cuman ya lagi-lagi mungkin ya kalau kita ngomongnya konsep rezeki gitu ya, nggak harus sumber rezeki kita itu datang lewat ya orang yang memang kita targetin gitu ya. Bisa jadi memang ya dari ya arah yang nggak diduga-duga gitu. Jadi kita tetap berbaik sangka lah ke yang ngatur hidup kita gitu. Nah itu terus itu ya. Jadi kita juga dari situ berpikir ya, gimana caranya kita menghadapi kondisi yang seperti itu ya. Kalau bisa yang pertama ya nyari solusi agar tetap bisa terjalin hubungan baik. Kalau memang enggak gitu ya,
ya sudah gitu ya, kita ada jalan insya Allah di tempat yang lain gitu kan. Jadi kita beralih lah ke tempat lain, follow up, insya Allah nanti di situ kita menemukan gitu ya. Dan itu memang real ya, kita rasakan ya Pak ya. Ketika di satu tempat misalnya apa namanya kita nggak berhasil, kita di tempat yang lain gitu ya bisa gitu kan, datang ke tempat yang lain gitu kan, padahal itu kita belum ada transaksi, belum ada apa gitu ya. Ke situ ngomong gitu sama orang yang kita temui, langsung disuguhin langsung disuguhin kue-kue gitu kan. Wah, sama orang yang baru kita temuin kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi dari awal juga udah nemu momen klik kayak gitu ya. Nah, itu ya kadang apa namanya kondisi-kondisi seperti itu yang kita temui gitu. Seperti pengalaman barusan lah gitu ya. Saya gitu kan secara khusus sama bertemu dengan Bapak yang tadi itu gitu ya, di customer yang baru saja kita temui itu kan pertama kali gitu. Diskusi, ngomong gitu ya. Kita banyak ngobrol lah gitu. Ya enak gitu. Beliau juga apa namanya timbal baliknya itu enak gitu. Kita ajak ngobrol, kita ajak ketawa juga enak gitu ya. Nah, itu salah satunya gitu yang kita temui, dan saya yakin juga Bayu juga klik gitu ya, sama yang bersangkutan ya. Terima kasih ya, Bapak yang barusan kita temui. Nanti kita lanjutkan lah gitu ya diskusinya, terus kemudian apa pencarian opportunity-nya lah di tempat Bapak gitu ya. Nah gitu. Terus berikutnya yang kita pelajarin juga ya, baik pada saat kita interaksi dengan apa pelanggan kita gitu, yang penting ya selain pemahaman kita terkait dengan produk yang kita jual gitu ya, menurut Bayu apalagi Bay? Ya kita juga harus bisa apa ya, sesuai ngobrol sama lawan ngobrol kita gitu Pak. Lawan ngobrol. Jadi bukan semata-mata kita pintar ngomong doang gitu kan, ngomongnya bahasanya bagus gini-gini, kan belum tentu user suka yang seperti itu gitu Pak. Kadang user kan butuh bercanda juga. Iya. Jadi menurut Bayu lebih kalau di posisi ini ya gitu ya, lebih prioritas jago ngomong atau jago ngobrol nih? Kalau prioritas sih sebenarnya lebih bagusnya sih dua-duanya, cuman kalau prioritas sih lebih jago ngobrol lah Pak. Jadi ada beda ya antara ngomong sama ngobrol nih, beda ya. Kalau ngomong tuh emang gimana Pak? Kalau ngomong tuh kayak kita menjelaskan bahasa yang baku lah. Ya kalau ngomong tuh lebih ke kayak satu arah gitu ya. Satu arah. Kayak ke timbal balik gitu ya. Cuman kalau ngobrol ya kita lebih banyak mendengar, sesekali mungkin banyaknya bertanya gitu ya. Betul Pak. Dan apa namanya ya memang benar gitu ya, nggak semua orang itu mungkin pandai ngomong gitu ya. Betul. Pandai ngomong, pandai presentasi, pandai merangkai kata gitu ya. Tapi semua orang itu kalau ngobrol kan pasti bisa gitu ya. Bisa, betul. Kalau ngobrol pasti bisa gitu. Jadi ya yang paling prioritas gitu pada saat ketemu dengan customer, kayaknya kita harus pandai ngobrol gitu ya. Bukan pandai ngomong gitu. Jadi kita banyak bertanya, bukan malah banyak apa menjelaskan saya ini siapa ini itu gitu ya. Dan pada saat bertanya itu kita apa namanya bisa menggali kan ya kan ya, menggali informasi yang sekiranya penting bisa kita catat dan bisa kita tindak lanjuti gitu kan ya. Kalau itu berupa opportunity kan akan kita tindak lanjuti tuh gitu ya. Dan ya kalau memang nggak perlu, kita juga nggak perlu banyak ngobrol kan, maksudnya nggak perlu banyak ngomong gitu kan. Ya didengerin aja, banyak mendengar, terus kemudian menimpali. Tidak perlu misalnya menunjukkan kita apa namanya indikasinya itu pinter atau lain sebagainya kayak gitu ya. Ya biar aja gitu ngalir gitu. Ya kan kadang juga user pengen nunjukin dia ini siapa gitu. Iya. Kita juga harus bisa dengerin dia lah. Ya jadi memang yang kita pelajari ya teman-teman, kalau bertemu dengan orang ya user di pabrik, memang hal utama yang perlu kita apa ya kuasai gitu, di samping produk knowledge, jadi pengetahuan terkait dengan produk yang kita jual, adalah kemampuan kita untuk ngobrol.
dengan mereka gitu. Bukan kemampuan kita untuk ngomong ya, untuk ngomongin kita, untuk banyak ngomong lah gitu ya. Kalau ngomong kan sendiri juga bisa gitu. Kalau ngobrol kan harus ada lawan bicaranya gitu, yang namanya ngobrol ada timbal balik gitu ya. Nah gitu, jadi saat itu pula kita akan mendapatkan lah banyak informasi ya dengan ngobrol gitu. Makanya kadang ya kita melihat juga gitu ya, teman-teman di rekan kerja kita ya di kantor, dia kalau misalnya presentasi ya kita nilai kurang bagus gitu ya. Tapi sisi penjualan ya, sisi kontribusi penjualan sangat bagus gitu ya, Pak ya. Jadi ya itu juga jadi salah satu indikasi tuh yang bisa kita pelajari, bahwa ternyata memang di dunia sales itu yang lebih penting adalah gimana caranya memang bisa menjalin relasi yang baik dengan kita kayak gitu ya. Ya tentu kita tidak menafikan lah orang-orang yang jago ngobrol gitu kan, yang jago ngomong gitu ya. Karena pasti di posisinya juga akan ada manfaat ya di tempat kerja kayak gitu. Cuman ini ngomongnya tepat nggak tepatnya orang di posisi sebagai seorang tenaga penjual gitu ya, sebagai seorang sales gitu ya, Pak ya. Betul, Pak. Terus gini, kita juga kan merasakan ya gak enak kalau ditolak gitu ya. Baik. Jadi baiknya ketika kita dihubungi sama sales nih, gimana nih, Bay? Cara nolaknya nih, Bay? Ya, kita kan sesama sales ya, Sar. Misalnya ente dihubungi sama sales ini nih, sama sales apa? Sales ini. Sales apa namanya? Peduli anak. Sales kartu kredit. Ente dihubungi sama sales kartu kredit gitu kan. Gimana tuh, Bay, biasanya, Bay? Ya tolak halus lah, maaf, lagi nggak ada waktu, misalkan, maaf nggak pakai kartu kredit. Mending senyum lah, dia juga pasti, oh iya apa, nggak bakal marah lah kita. Iya, jadi jangan ditolak kasar-kasar gitu ya. Jangan begini doang nih. Karena kita juga gitu kan, kalau di posisi sebagai dia nawarin orang gitu ya, dikasih feedback yang negatif gitu kan, kan nggak nyaman gitu ya. Ya kita sendirilah gitu kan, yang di profesi yang sama bisa belajar gitu cara menolak orang itu dengan baik gitu. Tapi udah pasti ya teman-teman, misalnya ada telepon masuk nih ke saya nggak ada namanya gitu, nggak ada namanya gitu kan. Ya kalau ke telepon pribadi itu pasti auto ditolak ya. Cuman kalau ke telepon kantor gitu ya enggak gitu ya. Ke telepon pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan ya enggak gitu. Itu barangkali customer kayak gitu. Cuma hari ini kan udah ada get kontak ya. Jadi bisa dicek. Iya, nama-nama yang nggak jelas tuh kadang juga udah ada identitasnya tuh di situ, misalnya penipu gitu. Udah pasti auto tolak. Kalaupun diterima ya kita kerjain ulang kayak gitu ya, Pak ya. Kalau mau diterima kita kerjain ulang kayak gitu. Nah gitu ya, jadi kalau misalnya ada kita ya jadi belajar juga nih, sales ini ingin diperlakukannya seperti apa gitu ya. Jadi pada saat kita dihubungi sama mereka-mereka yang berprofesi sebagai sales ya harus kita terima dengan baik kayak gitu kan, harus direspon dengan baik kayak gitu ya. Atau kalau misalnya yang ngomongnya cocok dengan kita gitu ya, Pak ya, ya udah tawarin aja gitu. Udah lo apa namanya, Mas, nyelesin tempat saya aja nih, kebetulan lagi ada lowongan gitu ya. Nyelesin tempat saya aja, kebetulan lagi ada lowongan kayak gitu kan. Nah bisa ditawarin begitu gitu kan. Jadi ya kalau saya dihubungi nanti sama sales gitu yang nawarin apapun itu kan akan saya balas seperti ini. Wah, profesi kita sama nih, Mas gitu. Cuma sayang saya lagi sedang tidak berencana untuk memanfaatkan tawaran Mas gitu kan. Ya untuk sekarang nggak dulu lah gitu. Nanti mungkin Mas akan dapat dari yang lain lah. Nah kan kalau dibalas dengan seperti itu mungkin ini ya rada enak gitu diterima sama yang bersangkutan. Dan kita juga ya pada saat ditolak baik inginnya gitu kan, bukan ingin si customer tersebut, si prospek tersebut itu pada akhirnya gimana gitu ya, membiarkan kita itu ya jadi dibiarkan itu lebih nggak nyaman ya, pembiaran itu lebih nggak nyaman daripada direspon. Misalnya respon juga misalnya udahlah closing, mohon maaf untuk sekarang saya belum bisa bantu, belum ada kebutuhan gitu ya. Jadi Bapak tidak perlu follow up lagi, nanti kalau misalnya ada kebutuhan Bapak saya catat, saya kabarin kayak gitu kan. Tunggu aja. Nah misalnya gitu kan nyaman kayak gitu. Cuman memang ya nggak semua orang mungkin berpikirannya seperti itu. Ada yang dihubungi sama tenaga penjual tuh malah gimana? Ya malah nggak enak, nggak nyaman dari awal kayak gitu ya.
Ya padahal mah sih gitu ya, itu kan bisa jadi teman kayak gitu ya. Ada informasi apa, ada update apa yang menarik, mungkin bisa saling berbagi gitu ya. Jadi kita memperbanyak teman, bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi nggak melulu harus larinya itu ke ke closing gitu ya, ke pembelian. Tapi larinya juga bisa jadi ke ya teman gitu ya, relasi. Kan kita seneng kalau banyak teman. Iya, setidaknya dia tahu kita siapa gitu Pak. Iya, tahu kita siapa. Sebagai apa ya, gitu. Dan sebenarnya sih baik, ada obrolan menarik ya dengan salah satu teman kita itu di pada kalau pulang kantor itu kan kita pada ngumpul tuh di belakang kantor tuh gitu, ngobrol gitu. Ya kita berkunjung ke orang yang lagi kita prospek, nyerahin kartu nama gitu kan. Di situ ada keterangan pneumatik dan hidrolik, posisinya apa, posisinya ketahuan sales. Nggak perlu ngomongin produk gitu ya. Udah tahu dia gitu kan, kita itu mau jualan itu, ngobrolnya yang lain kan gitu kan Pak ya. Ngobrolnya yang lain gitu ya. Ngobrolnya yang lain, anak udah berapa Pak dan sebagainya gitu. Ya membangun persahabatan lah gitu. Jadi user juga kebanyakan mungkin udah tahu gitu ya dengan produk, dengan baru membaca pneumatik hidrolik juga udah langsung kebayang gitu ya produk yang apa namanya yang mereka gunakan tuh ada atau enggak kayak gitu kan. Nah gitu sih itu teman-teman ya. Jadi salah satu ya obrolan ngalor ngidul kita ya dari pengalaman-pengalaman yang kita rasakan selama menjalankan tugas. Jadi yang pertama, sesuatu hal yang pasti itu kita hadapi penolakan teman-teman gitu ya. Cuman kalau kita di posisi sebagai orang yang ditolak nih gitu, memang ya kita harus memahami dan menerima itu sebagai salah satu konsekuensi tugas kita gitu. Jangan mutung, jangan berputus asa. Insya Allah masih ada jalur yang lain gitu yang bakal jadi sumber rezeki kita gitu ya. Berikutnya kalau kita di posisi yang menolak nih gitu ya, menolaknya juga sebaiknya dengan bahasa yang baik gitu. Kalaupun nggak jadi apa namanya, nggak berujung di transaksi, ya paling nggak itu kan berujung di pertemanan, kan itu akan jadi akhir yang baik lah gitu ya. Jadi jangan ditolak dengan kasar. Kalau perlu ya di tempat kita ada opportunity dia ngomongnya bagus, tawarin aja kerjaan kita ya Pak ya. Kayak saya nih hari ini teman-teman lagi nyari nih tim yang akan bergabung dengan saya sebagai tenaga penjual di Rapitama di Tangerang ya. Kalau teman-teman berminat, ayo bergabung, asik seru gitu ya, menjual. Nah kita salah satunya bisa banyak waktu untuk ngobrol begini ya, berpikir di jalan ya teman-teman ya, ngobrolin pengalaman di jalan. Nah terus berikutnya apa namanya, ada skill utama yang harus kita miliki ya, di samping pemahaman kita terkait dengan produk yang kita jual, yaitu kemampuan untuk ngobrol ya. Bukan kemampuan untuk ngomong, karena itu beda ya. Kalau ngomong ya mungkin di motivator, terus kemudian ya apa namanya, pidato ya, orang-orang tukang ceramah gitu ya. Ya tentu tadi sekali lagi ya, kita tidak mengecilkan ya orang-orang yang punya profesi sebagai itu gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau di posisi sales memang yang paling tepat itu ya gitu ya, orang-orang yang jago ngobrol ya, mencari informasi lewat obrolan tersebut, menggali opportunity dan hal-hal lainnya lah yang sekiranya bisa ditindaklanjuti untuk jadi ya kalau di bisnis kita berarti kan untuk jadi pembelian gitu ya Pak ya, untuk jadi opportunity yang dikonversi menjadi transaksi. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sudah mau hampir setengah jam nih Bay kita ngobrol. Ada lagi nggak Bay hal-hal menarik yang bisa diobrolin? Nah nih Bayu ini sebelum gabung di Rapitama nih pernah jual apa aja Bay? Dulu itu dari SMA. Oh dari SMA. Ini Pak, SMA tuh pertama jual pulsa. Terus? Cuman ya gara-gara bocah-bocah kan, bocah-bocah ngutang terus tuh. Wah. Capek saya kan. Lu gimana yang ngutang nih, gimana? Yang udah bayar belum sampai sekarang nih? Lupa saya juga Pak. Ya udahlah. Oh udah ikhlasin aja ya gitu ya. Ikhlasin. Ya. Jadi terus, apa namanya, mencabut hutang itu insya Allah tuh Bay jadi pahala gitu. Mencabut piutangnya insya Allah jadi pahala ya.
Terus sepatu futsal, bola. Emang dulu kan saya juga suka main futsal, main bola gitu kan, Pak. Saya ngambil sepatu di Cikupa. Kebetulan kan di Cikupa kan banyak tuh orang-orang yang bisa buat sepatu di sono. Saya jual-jualin. Itu lagi zaman-zamannya futsal naik lah. Lumayan itu. Terus dulu kuliah itu saya pernah jual ini puding. Di Jogja? Di Jogja, saya kan kenal beberapa orang yang di coffee shop gitu, Pak. Saya jualan gitu. Terus pandemi kan, jadi habis itu lulus saya jualan banyak tuh, bakso. Ada juga ini, saya kan pas masih baru lulus kan nyari kerja belum dapet tuh. Punya adalah kolam buat mujair sama gurame. Udah panen saya jualin ke tempat-tempat makan. Itu masih saya urusin. Kalau sekarang kan udah saya nggak ngurusin, jadi cuma tinggal sedikit lagi lah, udah nggak bisa buat dijual. Berarti sekarang memang fokusnya ya udah ke pekerjaan ini aja ya, pekerjaan jadi sales saja gitu ya di Rafitama gitu. Jadi ya di pekerjaan sebelumnya juga yang namanya penolakan itu sesuatu yang biasa ya, Bay? Biasa. Gimana contohnya jualan bakso ditolak, Bay? Dulu kan bangun ininya Pak, kayak stand sama temen. Temen di food court, salahnya tuh food court, saya bikin baksonya. Ya itu, udah ngasih tahu ini gini, nggak jadi. Baksonya apa? Ini pedes tapi gini. Aduh pedes saya nggak kuat Pak. Jadi beli waktu itu saya bikinnya bakso pedes Pak, buah pedes. Nah, gitu. Ya itulah, ya udahlah, udah namanya penolakan kan udah pasti lah Pak. Iya teman-teman. Ya gitulah, ini Bayu lebih berpengalaman lagi ya kalau urusan menjual gitu. Cuman yang paling penting di sini poinnya adalah kita betul-betul menghayati ya, tugas ini. Dan kemudian kita juga banyak belajar lah dari prosesnya gitu ya. Banyak belajar dari prosesnya. Nah mungkin obrolan kita cukupkan dulu teman-teman untuk sore ini ya. Kita juga udah mau nyampe kantor nih, udah nyampe di kerasa ya kalau kantor. Ya memang nggak kerasa gitu kalau ngobrol. Cuman kalau kita diem baik kan, nggak ada obrolan yang dimanfaatin malah garing gitu. Jadi mending kita ngobrol aja deh gitu ya. Nanti ada yang nyimak merasakan manfaat dari obrolan kita. Oh iya ya begitu ya. Ya mungkin kan kita juga kebagian ini juga lah. Ketularan kecipratan pahalanya juga gitu ya Pak ya. Yang mudah-mudahan yang kita obrolin ini sesuatu hal yang baik, bermanfaat, bisa menjadi salah satu informasi ya yang apa namanya teman-teman tuh rasakan gitu ya. Oh iya ternyata memang seperti itu ya jadi sales gitu. Cuma jangan takut ya. Ya ayo kita yang udah berprofesi sebagai sales nih gitu. Ayo ya kita nikmati profesi ini gitu. Targetan yang sudah ditetapkan juga ayo ya sebisa mungkin kita penuhi ya dengan profesionalisme dan lain sebagainya lah gitu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa terwujud gitu teman-teman. Ya. Oke, bye. Oke, siap. Jadi obrolan kita cukup dulu teman-teman. Terima kasih telah menyimak obrolan santai ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Bye bye.